Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Shalom teman-teman semua. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas permintaan-Mu dari pagi hari ini Bapa. Terlagi kami akan mengikuti ibadah-Mu Bapa. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan dan akhirnya. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Bapa, supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu Bapa dan bisa menjadi berkat bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami berdoa. Haleluya. Amin. Sang Hyang Yesus nuntun titiang sabdan idenita titiang selamin pemargin titiang puji suksma keaturan. Ida nuntun antuk tangan sane kuasa. Titiang ngiring selaminya rening ida sane
Shalom teman-teman pemuda Kristiase di seluruh GKPB dan dimanapun teman-teman berada. Senang sekali kita boleh kembali berjumpa di dalam edisi Rupaka, Renungan Pemuda Kristiase. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021. Dan di dalam kesempatan kita boleh berjumpa sekalipun secara virtual seperti sekarang ini, kita bersama-sama juga akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita semua. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa, memohon hikmat dan tuntunan Roh-Nya yang kudus. Mari teman-teman, kita satukan hati di dalam doa. Sungguh kami boleh bersuka cita dan bersyukur di hadirat Tuhan, karena Engkau telah menyertai akan setiap perjalanan kehidupan kami, dengan kasih dan kemurahan yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Lebih-lebih ya Bapa, pada hari ini Engkau pun telah hadir di tengah-tengah kami melalui acara edisi Rupaka Renungan Pemuda Kristiase yang kami selenggarakan pada hari yang indah ini. Kiranya ya Bapa, melalui persekutuan ini kami semakin lagi boleh diteguhkan iman percaya kami kepada Tuhan, baik melalui puji-pujian yang tadi boleh disampaikan, dan bahkan juga pada saat ini, terkhusus di dalam kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami merindukan agar curahan, limpahan kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami lebih lagi dikuatkan, kami lebih lagi dihibur dan dimantapkan di dalam perjalanan iman kami ke depan, di dalam kami boleh senantiasa menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Sertailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Karena hamba-Mu ini adalah hamba yang penuh dengan keterbatasan. Namun kasih Tuhanlah yang kiranya mengurapi, menguatkan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan apa yang ditaburkan kepada kami semua pada saat ini menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Dan kami bersama sambut kebenaran firman-Mu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik, teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam buku Puji dan Janji pada hari ini. Ada dua petikan nats yang akan kita renungkan. Yang pertama terambil dari Yesaya pasal 65 ayat 24. Demikian bunyinya, "Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya." Kemudian petikan nats yang kedua terambil dari Roma pasal 5 ayat 8 yang akan saya bacakan menurut versi Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Demikian bunyinya, "Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa." Demikian pembacaan kita, dan tentu saja ketika kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan berdasarkan pada buku Puji dan Janji, maka kita pun akan merenungkannya berdasarkan pada ayat minggu yang sudah kita bersama-sama dengarkan di dalam ibadah minggu pada tanggal 15 Agustus 2021 yang lalu. Terambil dari 1 Petrus 5 ayat 5b. "Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Demikian jauh pembacaan kita. Sungguh yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Nya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kepada kita ditanyakan apa yang sesungguhnya menjadi dosa terbesar manusia yang pernah mereka lakukan di sepanjang perjalanan sejarahnya, pikiran kita mungkin akan langsung menerawang dan bahkan juga mengenang kembali peristiwa pemberontakan Adam dan Hawa ketika mereka melanggar ketetapan Tuhan dengan memakan buah dari pohon yang terlarang di Taman Eden.
Pada waktu itu, Adam dan Hawa menunjukkan pemberontakan kepada Tuhan. Dan yang menjadi dosa terbesar mereka pada waktu itu, tidak hanya mereka melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, akan tetapi mereka terbujuk oleh tipu daya iblis untuk mereka menjadi pribadi-pribadi atau manusia-manusia yang memiliki kesetaraan dengan Allah. Pada waktu itu iblis menawarkan kepada Adam dan Hawa bahwa ketika mereka memakan buah dari pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, maka sesungguhnya pada waktu itu mereka akan menjadi sama serupa dengan Allah. Mata mereka akan terbuka dan kemudian mereka akan tahu akan apa yang baik dan yang jahat. Pemberontakan ini adalah merupakan salah satu dosa terbesar manusia di dalam perjalanan sejarahnya. Dan kemudian kita tahu teman-teman bahwa kemudian manusia beserta juga dengan keturunannya, mereka hidup di dalam keberdosaan. Alkitab sendiri pun memberikan sebuah kesaksian bahwa sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Tuhan. Manusia sudah ternoda kesuciannya, kekudusannya, dan tidak ada satupun yang layak di hadapan Tuhan. Demikianlah teman-teman yang juga disaksikan di dalam kedua petikan Nats pada hari ini. Di dalam kitab Yesaya, di situ kita melihat bagaimana akan kasih setia Allah di dalam keberadaan kehidupan manusia yang pada waktu itu berada di dalam kesesakan oleh karena dosa dan pemberontakan yang mereka lakukan. Khususnya dalam konteks ini adalah dalam keberadaan hidup bangsa Israel. Dan pada waktu itu Tuhan menjanjikan adanya penghiburan. Tuhan menjanjikan adanya kelepasan dari seluruh belenggu dosa, dari seluruh akibat-akibat dampak yang ditimbulkan oleh dosa dan pelanggaran manusia, khususnya bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan Allah berkata bahwa sesungguhnya bangsa Israel tidak akan berlarut-larut di dalam kesesakan. Mereka tidak akan berlarut-larut di dalam situasi yang kemudian menjerumuskan mereka ke dalam penghukuman Tuhan. Akan tetapi tiba saatnya Allah sendiri tetap menyatakan kasih setianya kepada umat Israel. Bahwa sesungguhnya Allah sendiri sudah berkenan untuk menjawab mereka, bahkan sebelum bangsa itu meminta ataupun juga memanggil Tuhan. Dan kemudian ketika mereka sedang berbicara, Tuhan sendiri sudah mendengarkannya. Artinya teman-teman, di sini Tuhan Allah benar-benar menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang layak di hadapannya. Tuhan menyadari betul-betul akan ketidaklayakan dan keberdosaan kita di hadapannya. Oleh sebab itu, ketika kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita meminta, memohon, bahkan juga menginginkan, menghendaki belas kasihan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan sendiri sudah berlaku adil dan bahkan ia sudah menyatakan kasih setianya kepada manusia. Itulah kesetiaan Allah yang terus terjadi turun-temurun, kendati pun manusia hidup di dalam ketidaklayakan dan juga di dalam keberdosaannya di hadapan Tuhan. Dan kemudian di dalam petikan Nats yang kedua, dari Roma pasal 5 ayat 8 yang tadi sudah kita dengarkan bersama, di situ juga sangat jelas tercantum, tercatat bahwa sesungguhnya Allah sendiri berkenan untuk senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan itu ditandai dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Padahal pada waktu itu kita masih orang-orang berdosa. Kembali lagi di sini teman-teman, kita melihat bagaimana sesungguhnya diri kita, ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Tetapi apabila kita menjadi layak di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang melayakkan kita untuk datang ke dalam hadirat-Nya. Kendati pun kita berlaku tidak setia, Tuhan sendiri masih tetap berlaku setia karena Ia sendiri tidak dapat menyangkal dirinya. Dan kemudian juga apabila kita kaitkan kedua bacaan kita pada hari ini,
berdasarkan terang ayat minggu kita di sepanjang minggu dari tanggal 15 Agustus sampai pada tanggal 21 Agustus pada hari ini. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di sini teman-teman kita diajak untuk kita juga sungguh-sungguh menyadari ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Menyadari keberdosaan kita di hadapannya dan bahwa sesungguhnya tidak ada satupun dari kita yang layak untuk datang menghadap ke hadirat-Nya. Akan tetapi di dalam Kristus Yesus kita sudah dilayakkan untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan sikap rendah hati. Kita menyadari betul-betul akan kerendahan kita, menyadari betul-betul akan segala kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Nah, oleh sebab itu, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh mengajak kita untuk kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya sikap congkak, sikap sombong, sikap tinggi hati, merasa bahwa diri kita sudah layak, sudah benar di hadapan Tuhan, merasa diri kita sudah suci, merasa diri kita paling rohani, dan seterusnya. Itu semua adalah sikap-sikap yang tidak layak di hadapan Tuhan. Justru dengan kerendahan hati, dengan kita menyadari keberdosaan kita, kita menyadari bahwa diri kita tidak dapat hidup di luar Tuhan, maka disitulah anugerah Allah menjadi sempurna. Seperti Rasul Paulus juga katakan, bukan di dalam kekuatan, kuasa Tuhan itu justru menjadi sempurna, akan tetapi justru di dalam kelemahannya lah, maka kuasa Tuhan itu menjadi sempurna atas dirinya. Bahkan juga Rasul Paulus mengaku di hadapan jemaat yang ia layani melalui surat-surat yang ia kirim, bahwa sesungguhnya ia adalah seorang rasul yang benar-benar tidak layak di hadapan Tuhan. Ia adalah seorang yang paling keji, paling bobrok, paling hina di hadapan Tuhan. Akan tetapi ia dilayakkan untuk melayani semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita kembangkan terus sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Ingatlah senantiasa, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di dalam kita boleh menutup perenungan kita pada hari ini, izinkan saya mengutip satu kalimat bijak yang kiranya bisa menjadi berkat di dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Dan ini juga kiranya dapat senantiasa menjadi pengingat di dalam keberadaan hidup kita semua, bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kita menjadi layak karena Tuhan sendiri yang melayakkannya. Bunyi quotes-nya begini teman-teman. Sesungguhnya orang yang paling bodoh adalah orang yang merasa dirinya paling pintar. Sesungguhnya kesalahan yang paling fatal dibuat justru oleh orang-orang yang merasa dirinya paling bisa. Itu sebabnya orang-orang yang paling memerlukan pertobatan, orang yang paling perlu bertobat adalah orang-orang yang merasa dirinya paling suci. Kiranya teman-teman yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini dapat memberi kekuatan di dalam kehidupan dan perjalanan kehidupan kita ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita berjumpa di dalam edisi Rupaka selanjutnya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita kembali datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa di surga. Kami sebagai putra-putri GKPB, kami sebagai tulang punggung penerus gereja-Mu di masa yang mendatang. Kami sungguh bersyukur karena firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami semua akan siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Kami begitu kecil, begitu tidak berdaya. Dan sesungguhnya kami ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa jika kami berada di luar Engkau.
Kiranya ya Bapa, sungguh di dalam hidup ini kami lebih lagi mempercayakan diri kami ke dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Ajar kami untuk tetap merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan mengizinkan kedaulatan dan kuasa Tuhanlah yang senantiasa berlaku atas kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, dalam kesempatan yang indah ini, kami datang membawa gereja Tuhan, Gereja Kristen Protestan di Bali. Dan setiap pribadi yang Tuhan boleh tunjuk, Tuhan boleh pakai untuk melayani di gereja Tuhan. Baik di jemaat-jemaat, baik di wilayah, dan bahkan juga dalam lingkungan sinode GKPB, bahkan juga sampai ke departemen, lembaga, bahkan juga bidang-bidang usaha milik gereja. Mari Tuhan memberkati kami semua, satukanlah hati dan pikiran kami, untuk kami dapat bergerak ke depan di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami sungguh merindukan agar hadirat Tuhan bersinar atas gereja yang kami kasihi dan banggakan ini. Dan biarlah kiranya ya Bapa, secara khusus untuk Persekutuan Pemuda Kristiase, baik di tingkat jemaat, wilayah maupun juga di tingkat pusat. Tuhan berkati setiap pribadi-pribadi yang melayani. Tuhan perhitungkan jeripayah mereka, sehingga mereka pun senantiasa hidup di dalam damai sejahtera dan juga kecukupan berkat kelimpahan yang datangnya daripada Tuhan. Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami pun juga membawa untuk keberadaan kami semua sebagai para pemuda di lingkungan GKPB. Hantarlah kami ke dalam pengenalan yang benar akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah kiranya kami senantiasa dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami menjauhi hal-hal yang tidak baik, yang membawa dampak negatif di dalam kehidupan kami. Tetapi dengan segala kekuatan, dengan segala energi yang ada pada diri kami, biarlah sungguh dapat kami salurkan untuk lebih lagi menjadi berkat bagi Tuhan, dan juga bagi gereja, dan bahkan juga bagi sesama yang ada di sekitar kami. Dan juga ya Bapa yang kami kasihi, pada saat ini kami pun juga bersama-sama membawa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pimpin dan pelihara senantiasa keberadaan bangsa kami ini. Tuhan pulihkan dari segenap pergumulan-pergumulan dan problematika yang ada. Dan kami sungguh-sungguh kiranya dapat turut serta juga membangun bangsa dan negara kami ke arah yang lebih baik. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan berkati, tolong mereka untuk dapat menentukan arah kebijakan dengan sebaik-baiknya. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, ajar kami untuk tetap berserah diri secara penuh kepada Tuhan. Sehingga sungguh ya Bapa, kami dapat dengan bijak mengambil langkah serta keputusan-keputusan yang baik juga, sehingga badai ini dapat kami lalui dengan baik, dan kami kembali dalam kehidupan kami yang normal, dan kami boleh senantiasa hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Ya Bapa yang kami kasihi, sesungguhnya ada begitu banyak hal lagi yang ingin kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Tetapi kami menyadari bahwa apa yang kami sampaikan ke dalam hadirat-Mu pada saat ini, Tuhan sudah terlebih dahulu mendengarkannya. Sebelum kami berdoa, kami pun juga tahu dan yakin bahwa Tuhan sendiri sudah mengetahui apa yang menjadi seru permohonan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Doa syafaat yang begitu jauh dari sempurna ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami bersama-sama menutup perenungan kami dalam edisi Rupaka pada hari ini dengan kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Kami mohon kiranya berkat-Mu tercurah atas kami semua. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, memberkati, menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas.
Dan kita berjumpa lagi dalam edisi Rupaka selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.